Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali kita mengkaji kitab kita Al-Mulakhasul Fiqhi, ringkasan fikih Islam, dan kita masih dalam pembahasan fikih ibadah di kitab Thaharah, masuk bab baru fi adabi qada'il hajah, tentang adab-adab dalam menunaikan hajat. Sungguhnya agama kita adalah agama yang sempurna. Dan agama kita tidak meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agama mereka dan dunia mereka, melainkan pasti dijelaskan. Di antaranya adab-adab dalam menunaikan hajat. Liyatamayyazal insanul ladzi karramahu Allahu 'anil hayawan bima karramahu Allahu bihi. Ya. Agar manusia itu tampak berbeda dengan binatang. Wa min dzalika adabu qada'il hajat. Baik. Wa dinuna dinun nadhafah wa dinut tuhur. Agama kita ini adalah agama yang bersih, suci. Maka di sana ada adab-adab syar'i yang dilakukan ketika seorang masuk ke toilet, kemudian ketika menunaikan hajat, dan ketika keluar dari toilet tersebut. Fa idza arada al-muslimu dukhul al-khala' wa huwa al-mahallu al-mu'addu li qada'il hajat, inna ustahabu lahu ayyakula bismillah a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika seorang hendak masuk, jadi masih di luarnya, hendak masuk ke toilet, maka disunahkan untuk membaca doa itu. Bismillahi a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon lindunganmu dari jin jantan dan jin betina, al-khubuth wal khaba'ith. Karena memang toilet itu tempatnya jin, mereka tinggal di situ. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malaikat-malaikat yang selalu mendampinginya setiap kita yang disebut dengan al-mu'aqibat. Mereka ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga fisik setiap kita manusia. Akan tapi mereka ini menjauh dan menghindar ketika manusia melakukan 3 hal, yaitu masuk ke toilet gitu, kemudian kedua ketika berhubungan suami istri, baik, dan ketiga ketika melepas pakaiannya.
berpakaian sama sekali. Malaikat-malaikat ini menghindar. Sebab itu kita sangat butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dari berbagai macam gangguan jin dan setan. Maka sebelum masuk kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diganggu. Gangguannya macam-macam. Demikian pula ketika seorang melakukan hubungan suami istri, diperintahkan untuk minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami dan jauhkanlah setan dari apa yang Kau rizkikan kepada kami. Rasulullah mengatakan seandainya dari hubungan itu ditakdirkan lahirnya anak, maka dia tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Jadi gangguan-gangguan yang muncul pada anak, yang terkadang muncul itu diantara sebabnya karena orang tuanya dulu nggak baca doa. Gitu. Jadi kaitannya kepada pembahasan kita ini jemaah, ya kita sangat butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu tempat buang hajatnya di dalam bangunan, di bilik, atau di tempat terbuka. Tempat terbuka seperti seorang ketika ada di luar terus tidak mendapatkan bangunan yang layak untuk menunaikan hajat, maka dia cari tempat yang jauh dari pandangan manusia. Nanti kita akan ulas. Terus dia baca doa itu supaya nggak diganggu. Bukan permisi kepada yang nunggu tempat situ. Dia minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebagian orang nggak minta perlindungan kepada Allah, permisinya sama setan, permisinya sama jin. Keliru ya. Yang punya alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kita nggak melihat mereka. Makanya karena kita nggak lihat mereka, minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa yuqaddimu rijlahu al-yusra, dan mendahulukan kaki kiri. Begitu masuk, kaki kiri yang didahulukan. Ya. Baik. Wa indal khuruji yuqaddimu rijlahu al-yumna. Kalau keluar, yang didahulukan adalah kaki kanan. Jadi masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Adabnya demikian. Dan ketika keluar berdoa, ghufranak, ya Allah, aku memohon ampunan-Mu. Jadi ketika seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hajatnya sehingga dia sehat, bersih dia, jadi secara fisik bersih dari kotoran, maka dia juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersih dari dosa, karena dosa-dosa itu juga adalah kotoran. Maka tepat di situ begitu keluar, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita mohon ampunan dari dosa-dosa sehingga kita bersih lahir batin. Secara lahiriah bersih, berhasil menunaikan hajat, dan secara batin bersih dari dosa-dosa. Nah. Jadi ghufranak itu yang pendek. Kalau mau dipanjangin itu ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membersihkan diriku dari kotoran-kotoran dan memberikan selalu kesehatan kepadaku. Masya Allah, doanya bagus sekali yang diajarkan Rasulullah. Baik, kenapa kalau keluar kaki kanan yang di antal yumna tusta'malu fiha min sya'nihi takrim wa tajmil. Karena bagian kanan itu biasa digunakan untuk yang baik-baik, ya. Takrim, tajmil. Wal yusra tusta'malu fima
min sya'nihi izalatul adha wa nahyi. Sementara tangan kiri itu biasa digunakan untuk bersih-bersih. Sehingga kalau makan bukan dengan tangan kiri, karena tangan kiri itu untuk bersih-bersih. Ya kalau cebok bukan dengan tangan kanan. Ya kalau orang balik-balik kayak gitu. Jadi ada aturannya masing-masing. Sebab itu dilarang bagi kita untuk makan dengan tangan kiri misalnya. Maksudnya dengan tangan kanan ya, karena untuk kebaikan kita. Kecuali kalau nggak punya tangan kanan beda lagi. Ya. Kalau ada tangan kanan, walaupun dengan alasan kidal, ya ada kecenderungan ke kiri, ya tetap tangan kanan. Ya, atau tangan kanannya aktif juga, ya bisa, harus dibiasakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kanan. Baik. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian wa idza arada ayyat dia hajatah fi qada'in atau fi mahalli ghairi mu'addin di qada'il hajat fa inna istahabbu ay yab'uda 'anil nas. Bismillah. Apabila seorang menunaikan hajat di luar, ya, di tempat terbuka maksudnya, bukan di bilik, ya mungkin aja pas kena macet gitu ya, macet nggak gerak-gerak seperti yang pernah terjadi di Brexit waktu itu, berus sampai berhari-hari. Itu contoh saja tuh. Ya, atau mungkin seorang lagi di mana? Lagi jalan di gunung atau apa gitu ya. Oke, kemudian nggak ada di situ kayak. Bagaimana caranya? Dia dianjurkan untuk menjauh dari pandangan orang, dari pandangan orang lain, menjauh, gitu ya. Baik, bihaif yakunu fi makanin khalid, tempatnya itu sepi. Wastatiru 'anil andar bihaitin aw syajaratin aw birdari. Kemudian dia tutupi, ya, misalnya di balik batu, ada batu di bawah, atau pohon atau tirai, seperti yang pernah dilakukan oleh Musa alaihissalam. Di luar buka tirai, pakai tirai nutupin, bikinlah sederhana gitu. Kan harus begitu, ya. Wa yahrumu ayastaqbilal qiblata wa yastadbiraha ala qada'il al-hajah. Dan haram baginya di tempat terbuka tersebut, ya, berposisi menghadap atau membelakangi kiblat. Tidak boleh. Karena larangan Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Baik, wa alaihi ayataharraza min rasasil baul ayusi badana uthawba, dan hendaknya seorang berusaha semaksimal mungkin menghindar dari percikan air kencing. Menghindar, karena itu kan najis, yang sampai terkena pakaian, terkena badan, ya kan? Harus menghindar darinya. Jadi milih tempat yang, atau memilih sudut yang tepat, bukan hanya sekedar jongkok kemudian dikeluarkan begitu, bisa memercik. Bahkan dibolehkan untuk memegang kemaluannya dengan tangan kiri, ya. Untuk apa? Ya untuk meluruskan, supaya enggak memercik nanti pas keluar gitu, memercik.
jadi najis sampai dibolehkan bukan menggunakan tangan kiri dan nggak boleh menggunakan tangan kanan gitu sampai dibolehkan ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian la yajuzu ayyab dia hajatah fi tariqin nas. Tidak boleh seorang menunaikan hajatnya di tengah jalan. Di jalan yang dipakai lalu lalang orang. Tidak boleh. Baik, entah itu jalan seperti ini. Kalau ini kan clear jalan. Ada juga jalan setapak misalnya juga tidak boleh jalan yang dipakai orang untuk lalu lalang gitu. Kemudian aufidillihim atau di teduhan yang mereka pakai misalnya di bawah pohon atau di halte ya, di halte bis pesing-pesing gitu. Nah ini kan enggak semestinya dilakukan oleh muslim, enggak boleh ya, ini mengganggu. Atau tempat-tempat berkumpulnya center point lainnya di mana orang berkumpul di situ nggak boleh dijadikan sebagai tempat buang hajat. Au mawaridimiyahim atau di aliran sungai yang dipakai sama mereka. Misalnya dari mata air itu terus mengalir ke bawah, dia buang air di situ, jangan dipakai untuk orang yang ada di bawah, gitu kan? Ada larangan dari Nabi SAW terkait hal tersebut karena itu merugikan orang lain. Sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Jadi kalau buang hajat di tempat terbuka itu betul-betul dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Lalu bagaimana kalau di tempat tertutup, di bilik, ya kan? Di toilet. Baik, apakah larangan itu berlaku? Larangan itu tidak berlaku, tapi memang tetap dianjurkan untuk menghindar darinya. Jadi ketika seorang pasang kloset gitu ya, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi seandainya seorang masuk toilet kemudian klosetnya belakangi atau menghadap kiblat, apa yang dilakukan? Ya nggak apa-apa, nggak perlu muter, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu pernah ada keperluan naik ke rumah saudarinya bernama Hafsah. Hafsah ini Hafsah dan Abdullah keduanya putri Umar bin Khattab. Nah sementara Hafsah salah satu istri Nabi SAW. Jadi pas naik ke atas gitu kan, mau benerin apa gitu, nggak sengaja Abdullah bin Umar melihat Rasulullah SAW sedang menunaikan hajat, ya, dan itu membelakangi kiblat. Ini menunjukkan larangan itu tidak berlaku kalau toiletnya dalam bentuk bilik, ya. Tapi kalau di luar tempat terbuka maka sangat dilarang ketika menunaikan hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Jelas ya? Ya tapi tetap dianjurkan untuk menghindar darinya. Cuman kalau memang sudah dipasang begitu, nanti kalau miring-miring jatuh gimana? Kan bisa saja seorang masuk toilet tapi sudah toiletnya begitu terbangun, ya dipasang gitu. Yang ngikutin aja. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian wala yadkhulu mawdi al-khala'i bi syai'in fihi dzikrullah azza wa jalla fihi Qur'an. Tidak boleh masuk ke toilet membawa sesuatu yang bertuliskan lafzul jalalah seperti Allah di situ bawa. Jangan. Nabi SAW itu punya cincin. Cincin itu dipakai
sebagai stempel atau alat untuk mengesahkan perjanjian dan sebagainya. Karena Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, buta huruf. Memang Allah Subhanahu Wa Taala buat begitu, ya. Sehingga wahyu yang turun itu dihafal oleh Nabi. Jadi untuk pengesahan menggunakan cincin dari perak, bagian atasnya itu terukir Muhammadun Rasulullah. Okay. Jadi kalau pas ada perjanjian pengesahan pakai stempel itu. Nah, karena di situ adalah lafzul jalalah, itu Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap kali beliau masuk ke toilet dia lepas cincin. Kan tampak gitu. Bagaimana dengan handphone? Di situ ada program Al-Quran, ya kan? Ada doa-doa macam-macam. Boleh nggak dibawa? Boleh dibawa kalau programnya dimatikan, ya kan? Kalau programnya dimatikan, nggak dibuka gitu di layarnya, nggak ada, nggak apa-apa. Baik. Tapi yang jadi masalah ketika ringtone atau deringnya itu memakai bacaan Al-Quran. Sebagian orang kan pakai ringtone itu, jangan. Pas lagi ada di toilet bunyi itu, ya kan? Atau sebagian kumandang adzan lagi di toilet bunyi. Nah, maka jangan pakai dering seperti itu. Ya, ringtone biasa saja. Jangan pula yang bermusik gitu ya. Baik, karena orang kan nggak bisa kendalikan handphonenya selalu, ya. Karena saya sholat di Pondok Cabe itu, samping universitas terbuka, ada masjid lumayan besar. Udah masuk waktu itu sholat asar, udah masuk rakaat pertama, ada orang ditelepon, ringtone-nya dangdut, dan dia nggak matiin, biarin aja. Jadi sampai salam dangdut terus. Yang nelpon nggak tahu temennya lagi sholat, yang sholat nggak tahu mesti harus dimatiin kan. Padahal gerakan-gerakan di luar sholat untuk kemaslahatan sholat itu boleh. Ya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ini kan untuk kemaslahatan, pencet aja mati gitu. Baik. Matiin kan bisa pencet tombol manapun biasanya udah mati kan. Di itu geragap-geragap gitu, diraba-raba. Ala kulli hal. Jadi dering yang biasa saja. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Gak boleh juga bawa Al-Quran ke dalam. Tapi gimana kalau pas umroh ataupun haji, kadang bawa tas kecil gitu, isinya doa-doa atau mushaf kecil. Terus kemudian ada juga dokumen-dokumen yang diperlukan gitu kan. Ada duit juga. Kalau ditaruh di luar hilang. Takut hilang. Boleh nggak dibawa? Boleh. Yang penting tasnya ditutup. Tasnya ditutup. Ya, tutup. Bawa masuk nggak apa-apa. Jemaah, tahun 2006 ya. Saya umroh, saat itu nggak seperti sekarang sih. Ketika semakin banyak orang yang datang ke tanah suci, dan nggak sedikit mereka yang tidak mengetahui aturan-aturan di tanah suci. Ya, kalau dulu barang itu kalau keluar aja nggak hilang, bahkan ketinggalan. Ini udah jauh nih, balik lagi barangnya masih di situ. Itu udah jadi kebanggaan di zaman itu ya, dan keistimewaan. Kalau sekarang Allah musta'an, ada oknum sebagian oknum muslim, ya, baik, ya mereka ya ada di situ kan. Anehnya ada yang nyopet di depan Ka'bah, ya kan? Nah, jangankan barang yang ditinggal, barang yang disimpan aja, yang dipegang itu diambil. Ya, ini sebagian saja.
Oleh sebab itu kan mesti hati-hati. Apalagi sekarang ini ketika visa lebih mudah sampai 3 bulan. Ternyata berefek, barusan saya baca kemarin, banyak dari negara-negara sekitar situ, terutama yang belum mapan, belum makmur, menjadikan visa itu untuk jadi pengemis. Nah ini kan jadi perawanan nih, ya kan kasih kemudahan. Sebenarnya kemudahan itu untuk para pelancong, untuk para peziarah, pengunjung kan, mereka yang punya duit apa segala macam. Ini nggak taunya dipakai juga oleh orang-orang kayak gitu. Nah kalau dulu jamaah, saya berani tuh naruh tas di luar, karena di situ ada Al-Qurannya. Nggak saya bawa masuk ke dalam. Kan toiletnya berbilik ya, bilik-bilik gitu kan. Taruhnya di luar, gantungin gitu. Nggak hilang, bener nggak hilang. Senang gitu, bahkan bisa, wah enak sekali ya gitu. Dulu itu, tapi sekarang nggak bisa tuh gitu. Coba taruh di luar, deg-degan rasanya. Subhanallah. Bukan dari penduduknya, bukan. Kalau penduduk Saudi Arabia sendiri makmur mereka, mapan mereka, nggak kerja aja ada support dana dari pemerintah, kasih duit mereka. Setahu saya itu setiap orangnya bisa 2.500 kali 4 berarti 10 juta per orang. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, makmur. Apalagi yang kerja kan. Nah ini orang-orang lain, penduduk negara lain yang nggak mapan atau yang belum mapan masuk ke situ, jadi ya ada kerawanan. Jadi boleh ya membawa Al-Quran masuk, asalnya nggak boleh, tapi kalau terpaksa harus bawa masuk boleh, dengan cara ditutup tasnya, taruh tempatnya, gantung atau apa, kemudian tunaikan hajat. Oke, jelas ya jemaah? Baik. Wala yanbaghi lahu an yatakallama hala qada'il hajat, dan tidak boleh berbicara ketika sedang menunaikan hajat. Ngobrol Nyanyi. apalagi nyanyi. Apalagi kalau pas bersampingan, ya ngobrol, gibah, ditambah lagi gibah lagi. Aduh. Nah ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Terdapat hadis annallaha yanqutu ala dzalik, bahwa Allah Subhanahu wa taala murka atas perbuatan itu. Nggak boleh. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Terus gimana dong kalau ada yang salam gitu, Assalamualaikum, diem aja. Kalau yang panggil, diem aja. Ya, sampai selesai tunggu. Atau kasih isyarat tokan gitu, tok gitu, di pintunya. Ada di dalamnya. Ngajak ngomongnya, nggak usah dibalas. Atau masih gitu kan, tahu ada di dalam. Dan kasih tahu, sosialisasikan sebelumnya pada anggota keluarga kalau lagi ada di toilet yang diajak ngomong, gitu ya. Kasih tahu begitu. Kamar mandi tadi. Ya, kamar mandi, toilet. Ketika menunaikan hajat. Wa yahrumu alaihi qira'atul Qur'an, dan haram juga membaca Al-Qur'an. Ya. Kadang-kadang orang lagi menghafal gitu, pas di toilet ya lintas gitu. Nggak boleh juga. Nggak boleh, bukan tempatnya. Tunggu sampai dia keluar. Fa idza faragha min qada'il hajah fa innahu yunaddif al-makhraja bil istinja'i bil ma' aw istijmar bil ahjar aw ma yakum maqamaha. Apabila seorang selesai menunaikan hajatnya, maka dia membersihkan tempat keluarnya itu menggunakan air, namanya istinja, atau menggunakan batu, namanya istijmar, atau menggunakan pengganti batu, yaitu tisu, bisa, ya. Baik, kalau misalnya gabungkan keduanya maka itu afdal. Jadi istijmar dulu,
untuk mengurangi kadar najisnya, baru kemudian pakai air. Nah, istijmar menggunakan batu atau tisu itu pakai 3 butir minimal 3 butir batu. Ya kalau tisu 3 ya, dikepal-kepal aja gitu. Kalau tisu itu kan cepat sekali daya serapnya gitu, ya. Ini kalau dibuka gitu, kalau dikepal-kepal pegang ujungnya gitu, dan dioleskan 1 gitu kan, dan 2, 3, nah, bersih. Baik, kalau memang nggak ada air, baik. Dan penting juga untuk diketahui jemaah, ketika seorang hendak menunaikan hajat harus dipastikan dulu di situ ada air atau enggak. Jadi mesti disiapin. Jangan sampai buru-buru gitu, nggak dicek dulu ada airnya atau enggak. Pas begitu selesai pencet-pencet lah nggak ada air. Ya, jadi memang harus dipastikan dulu ada atau enggak alatnya untuk bersuci. Jadi kalau nggak ada air, cari tadi udah disiapin dulu ya. Jangan buru-buru, cek dulu ada atau tidak. Baik. Wala yajuzul istijmaru bil idami walaji idaba. Tidak boleh seorang bebersih atau beristijmar menggunakan tulang atau kotoran binatang. Kalau di Jazirah Arab kotoran binatang itu cepat kering karena udaranya kering ya, cuma kering dia. Kalau di kita kan lembab, jadi selalu basah gitu. Nah, kering kan juga bisa nyerap, tapi dilarang sama Nabi. Begitu pula tulang berulang di sana itu kering ya, karena memang cuacanya kering. Kalau di kita kan awet tuh, basah dia. Nah, karena keringnya itulah dia bisa menyerap. Tapi sama Rasulullah dilarang, nggak boleh itu. Kenapa? Ya, alasannya itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Itu makanan mereka, kayak gitu. Ya, kita kan nggak pernah melihat jin-jin itu. Kita percaya karena Rasulullah SAW bilang demikian, makanya dilarang. Nggak boleh menggunakan benda-benda tersebut. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Salman dan Jabir radhiyallahu anhu. Baik, wa alaihi ayyuzila athar al-khariji wa yakshifahu bi alla yaqta syai'un min najasa ala jasadi. Dan kewajibannya untuk membersihkan bekas yang keluar sampai kering ya, supaya najisnya itu enggak tersisa di situ. Wa li alla tantakila najasa ila makanin akhar min jasadi, supaya najisnya juga tidak berpindah ke tempat yang lain. Jadi ketika bebersih atau cebok itu pastikan betul bersih gitu kan. Harus dipastikan. Ya. Karena itu najis. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian pesan-pesan penting ya. Ihris ala tanazzuhi minal qaul. Bersemangatlah untuk bebersih dan menjaga diri dari air kencing. Kenapa? Fa inna 'adama tanazzuhi min mujibati adabil qabr. Ketika seorang tidak perhatian dengan hal ini, ingat ya bahwa itu menjadi sebab datangnya siksa kubur. Nabi SAW sabda, istanzihu minal baul. Berhati-hatilah kalian dari air kencing ketika menunaikan hajat. Berhati-hati itu ketika dia menunaikan hajatnya, kemudian ketika membersihkannya, itu semua harus hati-hati.
Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, karena mayoritas siksa kubur disebabkan karenanya. Siksa kubur mayoritas itu karena nggak pandai menjaga diri dari najisnya air kencing. Jadi kita nggak boleh, muslim nggak boleh sembarangan, betul-betul perhatian terhadap hal ini, karena itu najis. Jangan sampai membuat ibadah kita nggak sah. Karena sholat merupakan ibadah yang agung, syarat utamanya itu bersih dari najis, bersih dari hadas dan najis. Nah, baik, hadisnya sahih. Coba sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan, ya, ketika seorang itu tidak bersih dalam menangani najis, itu bisa mempengaruhi pelaksanaan sholat berjamaah sampai sebegitunya. Bisa mempengaruhi. Misalnya nih, dari sekian orang yang sholat berjamaah, ada satu aja yang yang nggak bersih gitu. Itu bisa pengaruh ke pelaksanaan sholat berjamaah. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mengalami hal tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla bihimus subha. Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengimami sholat subuh. Faqara ar-rum fiha. Di sholat subuh itu beliau membaca surat ar-rum. Fa'auha, terus beliau lupa. Falaman saraf, ketika selesai, bukan lupa karena beliau kan hafal ya, wahyu turun kepada beliau. Ya kan, nah pas baca itu lupa. Selesai sholat, beliau mengatakan innahu yulabbisu alaina al-Qur'an. Sungguhnya ya, tadi pas baca ayat Al-Qur'an saya lupa nih. Ya, atau ada blank gitu ya, ketutup gitu hafalannya. Anna aqwama minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna wudu. Ini ada nih di antara kalian, di antara sebabnya sholat berjamaah bersama kami tapi nggak sempurna wudunya. Faman syahida sholata ma'ana falyuhsinil wudu. Siapa yang ikut sholat berjamaah bersama kami, hendaknya sempurnakan wudu, sempurnakan bebersihnya. Jadi itu bisa berpengaruh pada pelaksanaan sholat. Cuman kalau kayak kita ini nggak bisa kan duduk, nggak bisa kan? Mungkin bisa, gitu kan? Baik. Tapi ini informasi dari Nabi SAW bahwa nggak sempurnanya bebersih itu bisa mempengaruhi pelaksanaan sholat berjamaah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, sebagai penutup, kita telah mengetahui bahwa agama kita, agama Islam adalah dinut taharah wa nadhafah. Agama yang bersih, agama yang mengajarkan kesucian, ada bi ahsanil adab wa akramil akhlak. Islam mengajarkan adab-adab terbaik, akhlak-akhlak terbaik. Istau'aba kullama yahtajuhul muslim, mencakup seluruh yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Wa kullu ma yuslimu, dan segala sesuatu yang bermanfaat buat setiap muslim. Walam yukfir syai'an fi maslahah lana. Ya. Islam tidak pernah melalaikan sesuatu yang mengandung maslahatnya buat kita, bahkan dalam urusan menunaikan hajat tadi diatur secara detail, ya, adab-adabnya. Wallahil hamdu wal minnah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu ats-tsabata 'ala hadzal din. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan, ya, kekokohan dan ketegaran di atas agama Islam ini, wa tasabbur fi ahkamih,
dan agar diberikan kesabaran untuk bisa menjalankan aturan-aturan Islam. Ini nggak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang sabar. Ya, nggak sabaran ya udah buka celana, keluarin, langsung lari. Nggak sabaran itu. Ya kan? Nah, Muslim nggak, dia cari dulu tempat yang benar. Nggak sabaran itu, ya udah ban itu dikencingin. Nggak sedikit orang. Gimana ceboknya? Nggak sabaran kan? Karena ada proses yang harus dilalui ya tadi. Makanya kita mohon pada Allah agar diberi kesabaran untuk bisa menjalani proses-proses itu. Dan itu ibadah, ya kan? Wal amala bi syara'ih, dan kita mohon pada Allah agar dimudahkan untuk mengamalkan syariat atau aturan-aturannya. Mal ikhlasi billahi bidzalik, disertai dengan ketulusan. Hanya karena Allah kita mengamalkan semua itu. Hatta yakuna amalna sahihan maqbula, sehingga amal kita adalah amalan yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya biasa kita dalam safar yang kemudian kita membuang hajat yang di mana ada toiletnya berdiri, ya. Nah kemudian apakah menjadikan sunnah kalau seandainya waktu kita toilet kita seorang laki kemudian celana kita gulung ke atas satu, kemudian kita mencuci kemaluannya dengan air yang netes yang ada di keran itu, di keran toilet itu, gimana? Dia suka kan ada di wastafel, sejenis wastafel ya. Nah, ya, terus kemudian dipencet tuh kan keluar air. Nah, kita cuci dari air yang keluar dari situ gimana? Ya jamaah, urinoir. Iya, urinoir. Itu dipasang, bahkan di masjid besar. Ya. Padahal itu dari barat, bukan dari Islam. Pasang jajar. Kan ketika tadi sudah kita baca bersama, kita dengar bersama, ketika seorang menunaikan hajat hendaknya menutup diri dari pandangan orang. Nah ini enggak kan, jajaran bisa melirik, bisa apa gitu. Udah gitu bisa ngobrol. Ini bukan kebiasaan. Ini bukan dari kebiasaan Islam. Bukan dari ajaran Islam. Tapi uniknya dipasang tuh di masjid-masjid. Bahkan di Istiqlal ada tuh. Coba deh cari di Masjid Nabawi, di toilet Masjid Nabawi, toilet Masjidil Haram, ada nggak? Nggak ada, semua dalam bentuk apa? Bilik. Itu nggak ada sama sekali. Ya, yang jumlahnya banyak itu di 3 lantai, itu nggak ada yang bentuknya urinoir kayak gitu. Jangan sembarang dipasang. Apalagi nanti itu kan dijadikan sebagai kebiasaan kaum muslimin, itu nggak benar. Itu di barat itu. Mereka tak peduli dengan aturan-aturan kayak gitu. Kalau muslim peduli dengan aturan-aturan itu. Kalau yang seperti tadi itu ada di dalam bilik, yang masalah. Boleh nggak dia berdiri? Boleh berdiri. Ya. Yang penting apa? Nggak nyiprat kemana-mana. Posisinya nggak ke atas gitu. Ya kan? Kemudian dia buang, menekan gitu. Kemudian pakai pencetan, bersuci dari itu, bebersih dari itu, boleh. Kan yang penting kan bagian ujungnya, ya kan, ketika mulai, nggak masalah. Tapi ingat, ketika ada di dalam, salahnya ini kan ada di luar. Nah, kalau kita mendatangi suatu tempat, di situ ada urinoir di luar, jajar-jajar, kemudian ada yang berbentuk bilik, kita pilih yang berbilik tadi. Karena itulah yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kaitannya dengan insya Allah kita akan coba bangun masjid yang notabene kita juga banyak melihat masjid-masjid juga originalnya juga seperti itu, ya kan? Ya insya Allah ke depan mungkin kita berharap kalau membangun masjid ya sudah pasti harus berbilik. Iya. Baik laki ataupun perempuan. Oh iya dong, apalagi perempuan gimana? Kalau perempuan malah nggak ada urinoir. Ya, harus berbilik. Terus kemudian, mohon maaf, secara detail sekalian, itu kloset ada yang jongkok dan ada yang duduk. Saran Pak Ustadz apa? Boleh jongkok, bisa duduk, karena nggak semua orang bisa
jongkok, terutama yang mungkin badannya besar atau tua, begitu jongkok nggak bisa bangun. Jadi nggak masalah dok ya, masalah. Pak Ustadz ya. Baik, makasih. Siapa dari bapak itu juga ya? Agak kesini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi sesama di antara sama saudara kita semua muslim, terkadang ketika masuk masjid gitu ya, sendalnya itu dibawa ke dalam. Memang di situ nggak ada tulisan batas suci gitu kan. Cuma maksud saya, ketika itu dimasukkan ke dalam sementara orang lain nggak dimasukkan ke dalam gitu, jadi seolah-olah menginjak bekas sendal yang dari luar gitu. Nah itu kira-kira kemungkinan terkena najisnya ada nggak? Baik. Jelas sekalian yang dimuliakan Allah, bisa nggak seorang menaikkan sendalnya ke masjid? Dulu Nabi orang itu sholat itu pakai sendal, ya. Dimana alasnya itu tanah, karena Masjid Nabawi sangat sederhana waktu itu, alasnya tanah. Kalau hujannya bocor, gitu kan, pernah waktu Jumatan gitu, istisqa beliau, belum beliau turun dari mimbar, hujan deras kan, bocor sampai air itu membasahi jenggot. Padahal di dalam masjid baru bocor. Jadi airnya juga turun ke lantai dan terserap. Ya. Dia sholat pakai sendal. Para sahabat juga sholat pakai sendal. Tapi tentunya kan di antara syarat sahnya sholat adalah menghindari apa? Najis. Jadi dipastikan sandal itu bersih dari najis. Harus itu. Ya, steril. Sebab itu nggak mengapa ketika seorang tawaf itu juga pakai sandal, tapi dia harus pastiin itu sandalnya itu bersih. Bagaimana kalau dipakai jalan juga? Ya nggak masalah, nggak ada najis. Selama nggak ada najis, maka itu tetap suci. Nah, bagaimana mengatasi apa yang disampaikan tadi? Yang mestinya disiapkan tempat gitu ya, yang tepat, sehingga mungkin sebagian khawatir kalau di luar kelindes atau ketendang atau apa gitu kan, ya bikinlah torak atau apa gitu yang memudahkan sehingga naruhnya di situ gitu kan. Baik, jadi mungkin itu apa Solusinya. Kalau masuk dengan menggunakan sendal atau alas kaki, ya selama dipastikan itu bersih nggak apa-apa. Selama dipastikan itu bersih, tidak mengapa. Ya nggak boleh itu kalau najis. Bahkan Nabi SAW pernah dalam hadis yang sahih sholat berjamaah. Kemudian di tengah sholatnya tiba-tiba beliau melepas sendalnya. Terus sahabat-sahabat ikut melepas sendalnya. Setelah selesai sholat, dia mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku memberitahukan padaku bahwa di sandalku tadi ada najis, maka saya lepas. Itu yang pernah terjadi. Jadi selama sandal itu bersih dan suci dan dipakai berjalan itu juga menyucikan. Begitu. Jadi kalau ada seorang wanita itu kan pakai kainnya kan sampai ke bawah. Beda dengan kaum pria. Kaum pria itu maksimal itu pas mata kaki. Di bawah mata kaki dilarang. Pas mata kaki. Kalau perempuan dia lebih ke bawah. Nah kan kadang kain-kainnya kan ya misalnya. Bagaimana kalau kena najis? Ya. Itu pernah terjadi, tanyakan pada Rasulullah. Ya. Ya. Jadi gesekannya dengan tanah itu menyucikannya. Kainnya itu. Jadi kan dia jalan kan? Iya. Saya kena najis tuh. Kan dia jalan terus, ya kan? Gesekannya dengan tanah itu menyucikannya. Sekalipun kelihatan juga kotor kan? Iya, kotor kan belum tentu najis. Najis itu kotoran tertentu, bukan setiap kotoran itu najis. Enggak kayak kena Misalnya kena air atau kena hujan, tanah, gitu, kena tanah itu kan bukan najis. kena air yang ada di genangan. Bukan najis. Kecuali kalau dipastikan itu najis. Kalau ada aromanya. Nanti kita akan masuk pembahasan tentang najis supaya kita tahu. Jangan sampai ada anggapan bahwa setiap yang kotor itu najis. Enggak. Tidak setiap yang kotor itu najis. Gitu.
Tidak setiap yang kotor itu najis. Bahkan ada kotoran yang nggak najis. Contohnya kotoran sapi, dia kotor tapi dia nggak najis, dibersihkan. Dia dibersihkan sebagai kotoran, bukan sebagai najis. Nanti kita akan masuk pembahasan itu. Siap. Nah, jadi kalau tadi sendal, kita bicara sendal, ya, pakai jalan itu seandainya pernah nginjak najis itu bisa hilang najis. Kecuali kalau sandalnya itu beralur, dia masuk ke dalamnya tuh. Nah, itu harus dibersihin, ya. Kalau sandalnya beralur atau sepatunya beralur, kan Alasnya ya. alasnya itu. Alas itu kan ada alur, kan? Ya kan? Nah, dia masuk di situ tuh, kan nggak gesek sama ini, nggak. Nah, itu yang nggak bisa. Demikian. Jadi nanti ada masukan dari bapak ya, bagus tuh untuk lebih rapi lagi lah. Iya, siap. Sendal situ. Ya, ya baik. Ada lagi, bapak silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait ini yang sudah uzur ya, lansia. Iya. Nah, ini kan ada banyak menderita penyakit Beser. apa ya. Iya. Juga kalau dia misalkan di rumah sakit, Iya. ya kan dia berbaring dan Iya. kadang juga menyulitkan dia untuk ke kamar mandi atau Iya. gimana. Nah, ini bagaimana Ustaz, kalau Pakai popok. itu apa ada bagaimana? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada lansia yang beser, dia masih maksudnya masih sadar gitu. Iya. Cuma masalahnya adalah masalah beser. Sama halnya juga istihadah. Itu pendarahan pada wanita yang terus menerus, ya. Bukan haid tapi darah yang keluar. Baik. Gimana cara sholatnya? Ya, setiap kali hendak sholat dia cebok bersih, kemudian dipasang pembalutnya atau popoknya karena dia Pampers. tidak dewasa, Pakai pampers. ya kan? Dipasang itu. Hmm. Nah, kemudian sholat. Walaupun saat sholat itu keluar terus nggak apa-apa, karena dia sedang sakit. Ya, iya, karena memang begitu caranya. Yang penting najisnya itu nggak netes Ke keluar. tempat sholat. Iya, nggak keluar atau apa kainnya dan sebagainya. Kan ada. Sekarang alhamdulillah ya, luar biasa. Sudah ada popok yang sedemikian rupa praktis gitu kan, pakai. Tapi nanti ketika datang sholat berikutnya itu harus dilepas, bersih-bersih lagi. Jadi setiap sholat harus begitu, bersih, kemudian pasang, kemudian sholat. Kalau nanti ada yang keluar di saat sholat nggak apa-apa. No. Sekalipun dia kencing gitu. Walaupun kena namanya- pampersnya nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Ini kan bukan kondisi normal, Iya. ya, kondisinya sakit. Dan hal ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ya. Ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan terus menerus, istihadah. Jadi caranya bebersih setiap kali hendak sholat, kemudian dia pakai pembalutnya, lalu dia berwudu dan sholat. Kalau ada yang keluar di tengah-tengah sholat, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi nanti ketika masuk waktu sholat berikutnya, begitu lagi dia lakukan. Jadi nggak bisa wudu sholat maghrib dipakai untuk sholat isya. Kalau kondisinya kayak tadi ya, Iya. kalau kondisinya normal kita bisa pakai tuh. Kita maghrib sholat ya dengan wudu itu, nanti belum batal nih isya, kita nggak wudu lagi, masih bisa dipakai. Ya. Tapi bagi yang kondisinya kayak tadi, itu harus bebersih dan berwudu setiap kali hendak sholat. Tapi kalau seandainya sholat rawatib terus kemudian sholat sunnah nggak masalah. Itu sholat sunnah dengan gini. Iya. Jadi yang ditanyakan ada sholat bagus nih. Kan tadi niatnya sholat fardu ya. Bagaimana dengan sholat rawatibnya? Gitu. Apakah tetap berlaku? Wallahu a'lam bishawab. Memang itu kaitannya kepada sholat fardunya. Iya, sholat fardu. Ya, Nah, terus kaitannya kemudian lanjutkan sholat dengan sholat fardunya. sunnah. Bagaimana dengan sholat sunnah yang menyertainya? Insya Allah bisa kalau itu. Ya, karena menyertai yang satu paket di situ, bukan sholat yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Satu lagi Pak Ustaz, yang terkait tadi pertanyaan dari Ini sudah surut ya? Ya, Sudah. sudah. Sebentar lagi. Maksud saya tinggal tadi kan terusin aja. Hmm. Yang terkait dengan yang
tidak sengaja itu keluar tetesan Iya. itu terus kena celana dalam. Kalau ini kan tadi pampers, tadi kan CD gitu loh. Iya. Nah, Itu sakit atau nggak sakit, Pak? enggak ya kan kita nggak tahu sakit apa enggaknya, tapi kan yang jelas dia itu tidak sengaja barangkali ya. Tidak sadar. Tidak sadar dia keluar. Kan mungkin ya kalau diabetes itu biasanya kan ada juga yang dia itu kecenderungan untuk sering pipis gitu. Biasanya dia pakai pampers, dia kalau nggak pakai pampers gimana gitu, pakai CD aja gitu. Iya. Nanti kalau netes Ya? netes Enggak, ya kalau netes itu berarti kencing Pak Ustaz. Tapi ini kan hanya Setetes, dua tetes, netes kan. itu. Oh. Suka biasanya begitu. Kalau orang tua suka kena diabetes itu kan tanpa disadarin keluar sendiri. Keluar sendiri. Tidak terasa. Tidak terasa. Oh, ini sama hukumnya, nggak masalah. Sekarang kan sakit tadi. Iya. Iya. Problemnya adalah sakit. Diabetesnya itu yang sakit. Dalilnya dari sakit itu. Iya, kan istihadah sakit, kemudian beser sakit, termasuk ini juga sakit. Poinnya dari situ. Iya. Beda lagi kalau kondisinya normal. Walaupun sedikit itu ada rasa keluar itu, ada rasa. Ini udah nggak ada rasa lagi kan? Berarti dia nggak bisa kontrol. Iya. Nggak masalah. Iya. Tapi selama masih bisa kontrol, walaupun stres akan terasa sesuatu itu keluar. Iya kan? Iya. Ada rasa itu. Nah itu Batal. iya jelas itu membatalkan itu. Karena itu disebut dengan hadas. Hadas adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang. Ibu-ibu ada nggak pertanyaan, Bu? Silakan yang mau tanya. Ibu, dari tadi bahas ibu itu sebenarnya. Nggak ada, insya Allah. Ya dilanjutkan pertemuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua. Amin. Dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.